sebagai pegiat anti korupsi dan seorang jurnalis, ini kedatangan ke sini nih, saya melihat beberapa waktu yang lalu kan abang sempat nulis Apa yang ini, abang amati terhadap pembangunan GOR tersebut ini? Oke, baik. Saya buka dulu maskernya ya. Ya. Terima kasih teman-teman media. Jadi ini kali kedua dan kali keberapa sebenarnya kita menyoroti tentang pembangunan GOR Kota Depok. Jadi seperti ini ya. Pembangunan GOR Kota Depok ini kita harus ketahui dulu asal muasalnya. Ini adalah aspirasi masyarakat Kota Depok, yang mana kota kita ini, Kota Depok ini salah satu kota dan kabupaten yang tidak memiliki gelanggang olahraga berstandar nasional. Nah, oleh karena aspirasi tersebut, datanglah Pak Wali Kota kita sebagai kepala daerah merencanakan dan sudah terrealisasi. Sampai di situ kita semua apresiasi kepada kepala daerah Kota Depok, Pak Wali Kota, Pak Idris. Tetapi ada banyak catatan di sini, bahkan berpotensi korupsi besar-besaran. Salah satu contoh kita melihat di sebelah sini, jelas di sini ada sebuah jembatan yang dibangun pada tahun 2019 bersamaan dengan pembangunan GOR. Jadi GOR ini dianggarkan tahun 2019, diajukan tahun 2018 dengan anggaran 18 miliar. Nah, tahun 2019 pelaksanaan pembangunan GOR ini ya, itu tidak ada lanjutan. Ya, saya petik dari anggota DPRD, itu satu kali pembangunan, artinya pas cut off itu serah terima kunci. Artinya tidak ada multilayer. Tidak ada multilayer, tidak ada lanjutan sebenarnya. Kira-kira begitu ya. Dari situ kita sudah dapat petikan satu, potensi perbuatan melawan hukum. Berikutnya, tahun 2019 itu juga ini dibangun sebuah jembatan dan turap. Perlu kita ketahui bahwa nomenklatur mengatur jembatan dan jalan Jajem bidangnya ada di PUPR. Tetapi ini bersamaan pembangunannya yang mana satkernya atau nomenklaturnya ada di Dinas Tarkim. Artinya ini ada dua dinas ya, Pak? Ada dua dinas di sini, tetapi sebetulnya ini jembatan? Ya, ini jelas ini pembangunan Dinas Tarkim, Tata Ruang dan Pemukiman Tarkim ya. Nah, apa yang menjadi persoalan dengan jembatan ini? Begini, singkatnya saja ya. Dibangun tahun 2019, jadilah ini jembatan. Oke. Apa yang terjadi? Tahun 2020 pejabat pembuat komitmen mengajukan ya untuk dibuatkan tender di Pokja, dibuat, ini sudah keluar dari UPS. Itu faktanya ada di saya. Ya. Dengan besar anggaran, pagu anggarannya 1 miliar. Untuk jembatan ini. Jembatan ini sebelah kanan kita ini. Artinya gini, 2019 sudah jadi fisik. Tapi di 2020 ini catatan ya, dibuat tender agar ditenderkan. Artinya ketika ini ada pemenang tender, sejatinya bangunannya sudah jadi. Yang kedua, ketika ini diajukan ke RUPS, LPSE, berarti kan sudah ada perencanaan, ada penganggaran dan ketuk palu di Banggar di DPRD. Nanti kita tanya ke depan teman-teman DPRD, sejauh mana Artanto berani-berani menganggarkan ini, membuat ini ke tender. Artanto itu siapa, Bang? Hartanto itu sebagai, kalau tidak salah, Kabak ya atau Kabit ya, Dinas PUPR yang menangani Jajem, kira-kira begitu. Tetapi hilang dari tender. Kalau begitu berarti kan ada pos, ada anggaran di situ 1 miliar. Di 2021 mestinya ditenderkan, tetapi tidak ditenderkan. Pertanyaan saya adalah di mana duit 1 miliar itu dibikin sama Artanto? Ini perampokan dan pencurian besar-besaran. Ada penggelapan ya, Bang? Ada penggelapan, bukan penggelapan. Ini pencurian uang APBD Kota Depok. Artanto dan kepala dinas harus bertanggung jawab. Itu saya jelas katakan itu. Datanya ada di saya. Bila perlu bantah. Berikutnya begini teman-teman. Di sebelah sana ada jembatan. Dibangun lagi jembatan sekarang. Apakah boleh gandeng ya Dinas Tarkim dengan PUPR? Ini juga harganya 1 miliar. Sama dengan ini kan, tidak ada bedanya. Anggarannya ya. Ya. Pertanyaan ini bagaimana pengaturan dan perencanaan penganggaran ini semua? Ini sudah carut marut. Hal yang paling krusial adalah seperti ini ya, bahwa ini adalah 28 miliar terima kunci kira-kira begitu. Tapi tahun 2021 ini lagi dianggarkan sebesar 18 miliar. Diduga kuat 18 miliar itu sudah dimarkup untuk mendanai jembatan yang di sana, yang di sebelah kiri ya, sebelah kanan bangunan. Dan 1 miliar di sini uangnya harus dipertanyakan oleh publik Kota Depok. Kemana itu uang 1 miliar dibikin sama Artanto atau Dinas PUPR Kota Depok?
Saya kira itu dulu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi menurut Bang Ambor ini artinya harusnya terpisah ya dua dinas ya, karena dua anggaran ya untuk jembatan beda Terpisah apa satu nih? beda leading sektornya, artinya seperti itu ya. Ya, perlu kita ketahui bahwa seluruh sarana prasarana bangunan seperti ini itu nomenklaturnya itu kan di Dinas Tarkim. Oke. Kalau untuk jalan dan jembatan jelas ada satkernya, ada OPD-nya, ada SKPD-nya, dinasnya. Itu keahliannya ada di Dinas PUPR. Kan kira-kira seperti itu. Lah kenapa di Dinas Tarkim bisa mengkonsep, menganggarkan dan membuat perencanaan-perencanaan? Kira-kira seperti itu. Jadi di sini banyak perbuatan melawan hukum yang pastinya pembangunan GOR Kota Depok harus diungkap. Ini sudah hampir 28 ditambah 18 berapa itu kira-kira? 24 atau 28? 28 miliar. Oh, 28 ya? Ya, 28 miliar tahun 2019. Tahun ini 18 miliar. 56. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini markup. Kuat dugaan ini markup. Kira-kira Kemudian gitu. harus ada pertanggungjawabannya. Bagaimana pemerintah bisa menerima kiranya menurut Abang gitu. Setelah pelaporan atau pertanggungjawaban secara LPG? Ya, itu memang ranahnya ada di kepala daerah ya. Setiap tahun seluruh APBD, resapan, pengelolaan, penganggaran itu dilaporkan secara berkala di paripurna. Itu soal lain. Yang kita bahas sekarang ini adalah pembangunan turap ini ya patut diduga sebagai pencurian besar-besaran APBD Kota Depok. Seperti itu. Dengan jembatan yang satu lagi. Ini turap dan jembatan sama. Tidak ada ini di dalam RAB pembangunan GOR. Kira-kira begitu, Pak. Terpisah. Terpisah satkernya. Nomenklaturnya berbeda. Nomor tadi. Ya. Gitu. Kita akan laporkan secepat mungkin. Pelaku dinas atau bidangnya ya. Akan kita laporkan ke KPK. Nanti akan di sana ada penyidik yang punya kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang terlibat di dalam rangkaian pembangunan GOR, jembatan, bahkan nanti satu segmen lagi kita akan sikapi mengenai pembangunan jalan boulevard ini. Sejauh Sama, ini satu frame ya teman-teman. Nah, sejauh ini apakah dari lembaga Abang sendiri sudah ada upaya dalam untuk meminta konfirmasi atau jawaban dari Oh, sana? sudah pernah. Nah, apa dari komentar dia? Ya tidak bisa dijawab itu aja. Ada surat balasannya saya. Oke. Dari Dinas Tarkim, dari Dinas PUPR ada jawaban dari pihak tersebut menyangkut semua ini dari GOR, jembatan dan jalan boulevard. Tidak ada bisa jawab. Tidak bisa dijawab. Oke, Bang. Makasih banyak, Bang. Terima kasih. Luar biasa.